Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat panah, Sindh merupakan sebuah provinsi yang dihuni oleh suku Sindhi dan Muhairs di bagian tenggara Pakistan saat ini. Penaklukan Sindh oleh umat Islam terjadi secara bertahap. Jauh ke belakang, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika tentara Muslim mendekati pantai Makran, Khalifah Umar memerintahkan untuk menarik kembali pasukannya sebagai tanggapan atas laporan tentang medan yang keras dan tidak ramah di wilayah tersebut. Upaya penaklukan Sindh berlanjut di era Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun pergerakan tentara Muslim saat itu hanya sampai di Afghanistan Timur dan wilayah perbatasan barat laut. Baru pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik atau Walid I yang berkuasa pada tahun 705 hingga 713, penaklukan tersebut terwujud hingga sebagian besar wilayah Pakistan saat ini berada di bawah kekuasaan Islam. Sejak sebelum Islam datang, kegiatan perdagangan sudah berlangsung antara pantai timur Jazirah Arab dan pantai barat India dan Sri Lanka. Kapal-kapal dagang berlayar pada musim timur menuju pantai Malabar dan Sri Lanka untuk mengambil rempah-rempah dan kembali ketika musim barat. Permintaan rempah-rempah sangat besar di seluruh Asia Barat, Afrika Utara, dan Eropa Selatan, dan transaksinya sangat menguntungkan. Perdagangan ini terus berkembang dengan pesat seiring munculnya pemerintahan Muslim di Asia Barat dan Afrika Utara. Melalui para pedagang inilah, Islam pertama kali masuk ke Kerala di barat daya India dan Sri Lanka yang terletak di dekat ujung India. Pada masa itu, wilayah Sindh terkenal dengan bajak lautnya. Para perompak ini kerap kali menunggu kapal-kapal dagang di pantai Sindh untuk menyergap dan menyerang mereka demi mendapatkan barang rampasan. Pada tahun 707, para perompak ini menyerang salah satu kapal dagang Muslim yang berlayar kembali dari Sri Lanka ke Teluk Persia. Pria, wanita, dan anak-anak di kapal itu ditangkap dan dibawa ke pedalaman Sindh, tempat Raja Dahir Sen menawan mereka. Hajjaj bin Yusuf Saqafi adalah gubernur Bani Umayyah di Irak. Ketika laporan mengenai kejadian ini sampai kepadanya, dia menulis surat kepada Raja Dahir dan menuntut agar para tawanan dibebaskan dan para perompak yang bertanggung jawab dihukum. Namun, Raja Dahir menolak permintaannya. Penolakan inilah yang memicu timbulnya permusuhan. Merupakan tanggung jawab khilafah untuk melindungi warga negaranya dan melawan ketidakadilan dari manapun mereka berasal. Hajjaj bin Yusuf mempunyai tanggung jawab itu sebagai gubernur mewakili khalifah. Dia lalu mengirim ekspedisi di bawah Ubaidillah bin Binhan untuk membebaskan para tawanan. Namun pasukan mereka kalah dan Ubaidillah dibunuh dalam pertempuran itu. Kemudian pemberangkatan kedua dipimpin oleh Budail bin Tahfah al-Bajali. Budail pun mengalami nasib serupa dengan Ubaidillah. Hajjaj marah besar setelah melihat pasukan-pasukannya dikalahkan oleh orang-orang Sindh yang dipimpin Raja Dahir. Ia bersumpah untuk menaklukkan negeri ini dan berjanji agar umat Islam bisa memasuki pusat kota dan menguasai negeri tersebut. Setelah Hajjaj berdiskusi dengan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, terpilihlah Muhammad bin Al-Qasim sebagai panglima perang dalam misi tersebut. Hajjaj memandang Muhammad bin Al-Qasim memiliki keberanian, berjiwa pemimpin, dan memiliki keteguhan hati. Muhammad bin Qasim hanyalah seorang pemuda berusia 17 tahun, tetapi merupakan salah satu jenderal paling cakap pada zamannya. Muhammad bin Al-Qasim segera membekali pasukannya dengan alat-alat perang. Setelah persiapan dirasa cukup, berangkatlah Muhammad bin Al-Qasim bersama 20.000 pasukan terbaiknya. Ia mengirimkan persenjataan berat dan perbekalan tentara melalui laut, sementara kavaleri menempuh perjalanan darat melalui Balochistan. Kesuksesan sebuah peperangan lebih membutuhkan senjata ofensif dibandingkan senjata dengan karakter defensif. Pada tahun 700, kaum Muslim telah berinovasi dengan berbagai peralatan perang seiring pengalaman tempur mereka dalam perjalanan melewati Persia, Bizantium, dan Asia Tengah.
Salah satu mesin yang sering digunakan adalah minjanik, yaitu ketapel raksasa yang dapat melemparkan batu besar ke arah pasukan dan benteng-benteng musuh. Ketapel sebagai senjata perang telah digunakan di Tiongkok sejak abad keempat. Insinyur Muslim membuat dua perbaikan spesifik pada desain yang digunakan Tiongkok. Pertama, mereka menambahkan beban penyeimbang pada salah satu ujung cantilever sehingga dapat memanfaatkan energi potensial dari beban penyeimbang saat ketapel dilepaskan. Kedua, mereka memasang seluruh mekanisme pada roda sehingga reaksi lemparan lateral tidak mengurangi jangkauan mesin. Minjanik dapat memproyeksikan batu bulat dengan berat 100 kg pada jarak hampir 300 meter. Pukulan yang terus-menerus oleh batu sebesar itu dapat meruntuhkan tembok benteng yang paling kokoh yang ada pada saat itu. Sepanjang perjalanan, kota demi kota berhasil ditaklukkan oleh Muhammad bin Al-Qasim beserta pasukannya. Setelah merebut Panggore dan Armabel, Muhammad bin Qasim maju menuju pelabuhan Debal yang terletak di dekat kota modern Karachi. Raja Debal menutup gerbang kota dan pengepungan panjang pun terjadi. Sekali lagi, strategi peperangan ofensif terbukti lebih ampuh dibandingkan strategi pertahanan. Pasukan Muslim memanfaatkan minjanik untuk melemparkan proyektil berat ke arah benteng dan menghancurkan temboknya. Setelah sebulan, Debal terjatuh. Gubernur setempat melarikan diri dan para tahanan Muslim yang ditahan di sana dibebaskan. Dari Debal, Muhammad bin Al-Qasim melanjutkan perjalanannya ke utara dan timur. Setelah menempuh perjalanan selama 2 tahun, akhirnya Muhammad bin Al-Qasim memasuki wilayah Sind. Ia langsung memerintahkan pasukannya untuk menggali parit besar dan bersiap-siap untuk menghadapi peperangan dengan pasukan Sind yang dipimpin oleh Raja Dahir Sen. Peperangan dahsyat pun terjadi antara kedua pasukan besar ini. Namun, orang-orang Sind tidak bisa menyamakan Muhammad bin Al-Qasim dan pasukannya dengan dua pasukan sebelumnya. Selain memiliki jenderal perang yang tangguh, perbekalan materi dan jumlah pasukan Islam kali ini cukup untuk meruntuhkan kesombongan para penyembah berhala ini. Seluruh Balukhistan dan Sind jatuh ke tangan kaum muslimin, termasuk Sistan, Bahraj, Kutch, Arore, Kairej, dan Gior. Raja Dahir terbunuh dalam pertempuran Gior. Salah satu putranya, Jai Singh, melawan Muhammad bin Qasim di pertempuran Brahnabat, tapi dia juga dikalahkan dan harus melarikan diri. Muhammad bin Al-Qasim kemudian mendirikan kota baru di dekat kota Karachi saat ini. Ia membangun masjid di sana dan terus maju ke utara ke arah Punjab Barat. Multan adalah sasarannya. Ghor Singh adalah Raja Multan saat itu. Pasukannya yang besar diperkuat oleh pasukan gabungan dari raja-raja tetangga. Orang-orang India unggul dalam peperangan statis dengan gajah lapis baja dan prajurit yang berjalan kaki. Tetapi mereka tidak dapat menandingi kavaleri yang cepat dan menyerang dengan gigih. Menyadari keunggulan yang dimiliki kavaleri Muhammad bin Qasim, Raja Ghor Singh mengunci diri di dalam benteng Multan. Pengepungan pun kembali terjadi. Sekali lagi, teknologi minjanik terbukti menentukan. Mesin-mesin berat menghancurkan benteng dan sang raja pun menyerah. Multan jatuh ke tangan kaum muslim pada tahun 713. Penaklukan Sind mempertemukan peradaban Islam dengan peradaban Weda kuno di dataran Indus Gangga. Penaklukan terus berlangsung dan kekuasaan Bani Umayyah meluas hingga ke perbatasan Tiongkok, dan kaum muslim memperoleh banyak sekali teknologi maju dari Tiongkok, termasuk pengolahan dan pembuatan sutra, porselen, kertas, dan bubuk mesiu. Penambahan wilayah yang sekarang disebut Pakistan mengkonsolidasikan sebuah kerajaan yang membentang dari Pirenia hingga Indus dan Gurun Gobi. Kerajaan yang luas ini kini bersinggungan dengan peradaban kuno India dan Tiongkok. Dari sudut pandang ini, umat Islam berada dalam posisi yang luar biasa untuk menyerap, mentransformasikan, dan mengembangkan pengetahuan dari Persia, Yunani, India, dan Cina. Muhammad bin Qasim sangat ingin melanjutkan misinya ke Punjab Utara dan Timur, tetapi terjadi peristiwa penting di Damaskus saat itu. Khalifah Walid I meninggal pada tahun 713. Dalam pergolakan politik yang terjadi,
Muhammad bin Qasim dipanggil kembali ke Irak, sama seperti Musa bin Nusair dipanggil dari Spanyol pada waktu yang hampir bersamaan. Sepeninggal Khalifah Walid I, akhir hidup Muhammad bin Qasim bahkan lebih tragis dibandingkan Musa bin Nusair, seperti yang telah kami kisahkan di episode sebelumnya. Muhammad bin Qasim adalah keponakan Gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf, yang juga dikenal sebagai Hajjaj the Cruel atau Hajjaj yang kejam. Khalifah baru Sulaiman bin Abdul Malik secara pribadi tidak menyukai Hajjaj sejak lama. Namun, Hajjaj meninggal sebelum Sulaiman naik tahta. Maka Sulaiman malah berbalik melawan kerabat Hajjaj. Muhammad bin Qasim dipecat dan dikirim kembali ke Irak. Sama seperti Sulaiman, Gubernur baru Irak pengganti Hajjaj, Saleh bin Abdurrahman, menyimpan dendam karena Hajjaj telah membunuh saudara laki-lakinya. Saleh pun berbalik melawan kerabat Hajjaj. Muhammad bin Qasim ditangkap dan dikirim ke penjara bukan karena kesalahan, melainkan karena ia adalah keponakan Hajjaj. Di dalam penjara, Muhammad bin Qasim dibutakan, disiksa kemudian dibunuh. Umat Islam di Sind sangat terpukul mendengar kepergian Muhammad bin Qasim. Demikian juga orang-orang Buddha dan Hindu turut berduka karena kehilangan sosok pemimpin yang mereka cintai. Orang-orang non-Muslim India menggambar sosok Muhammad bin Qasim di dinding-dinding mereka untuk mengenang sang pahlawan. Muhammad bin Qasim wafat di usia yang masih sangat belia, belum genap menginjak 24 tahun. Dan sampai sekarang, Islam di Pakistan tetap tersebar buah dari dakwahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Muhammad bin Al-Qasim dan Musa bin Nusair, dua jenderal Islam paling cemerlang abad ke-8. Nasib Musa bin Nusair dan Muhammad bin Qasim merupakan sebuah pelajaran sejarah yang penting. Sejak naiknya Muawiyah, legitimasi pemerintahan tidak lagi berdasarkan persetujuan kaum muslimin. Sistem kerajaan dinasti Bani Umayyah telah merubah sistem kehalifaan. Ketika seorang penguasa kompeten dan adil, seperti Umar bin Abdul Aziz, rakyat jelata bisa menikmati kebebasan dan kesejahteraan. Namun ketika yang berkuasa adalah tiran seperti Sulaiman bin Abdul Malik, rakyat jugalah yang menderita. Pelajaran kedua dari kematian tragis dua jenderal terkemuka ini adalah dialektika internal dunia Islam telah menentukan batas jangkauannya. Setelah menyelesaikan penaklukan di Spanyol, Musa bin Nusair telah siap-siap melancarkan invasi ke Prancis. Namun, dia dipanggil kembali untuk berbaiat kepada khalifah yang baru. Dia bisa saja memperluas wilayah kaum muslimin karena belum pernah ada pemimpin dengan pasukan sekuat pasukan mereka sebelumnya. Demikian pula Muhammad bin Qasim yang berhasil menembus pertahanan India di lembah Sungai Indus. Jika diberi sinyal hijau dari Damaskus dan Kufah, dia mungkin saja akan memperluas kekuasaan kehalifaan hingga ke dataran Gangga. Namun ini tidak terjadi. Muhammad bin Qasim dipanggil kembali dari Multan saat dia bersiap meluncurkan serangan besar-besaran keluar Sungai Indus. India Utara tetap berada di tangan Rajput untuk sementara waktu. Baru setelah kemenangan Muhammad Ghori pada pertempuran Panipat tahun 1191, kaum muslim berhasil merebut Delhi. Sahabat panah, demikianlah kisah singkat penaklukan Sind dengan salah seorang pahlawannya Muhammad bin Qasim yang membawa pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam. Semoga menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.